Semoga kubur mereka dilapangkan oleh Allah. Semoga kubur mereka menjadi taman-taman surga. Semoga kubur mereka adalah istirahat mereka untuk menanti datangnya kiamat, datangnya tiupan daripada sangkakala. Maka berbaur semasa manusia di dunia, maka akan dijumpakan juga oleh Allah di yaumil mahsyar nanti, tanpa terselip satu pun. Maka ada yang berbahagia, ukirlah kebaikan selama kau masih ada di dunia. Ya, selagi kau masih hidup, ukir. Umur kita ini hanya 60-70 tahun saja. Ya, Putra Sabil, Assalamualaikum, Masya Allah. Doakan kita semoga sehat-sehat selalu. Nah, beliau ini kawan saya di Facebook juga ini, ya kan? Bagian dong, Dek. Ya, Masya Allah. Boleh, Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian yang menyaksikan live acara ini, semoga Allah Ta'ala lapangkan segala urusannya. Hadirin berbahagia, bila mana umatku telah tiada, maka kata Nabi, hanya 3 perkara saja yang menjadi penolong bagi mereka. Yang pertama adalah waladun solihah, anak yang soleh. Maka dulu kita menjadi anak, orang tua kita ajarkan kita kepada agama. Nah sekarang belajar kita, ya, belajar kita bagaimana caranya supaya diri kita ini menjadi orang yang soleh. Belajar kita supaya kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian doa seorang anak hadirin berbahagia kepada orang tua. Allahumma ghfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Nah ini. Maka doa seorang anak ini hadirin berbahagia, ulama sampaikan, ditafsirkan oleh para ulama, maka doa kita ini akan diijabah oleh Allah SWT sebagaimana jatuhnya air hujan dari langit langsung menghunjam ke dasar bumi yang paling dasar. Nah sekarang yang salah bukan doanya, yang salah bukan berarti doa kita tidak diterima oleh Allah. Namun hadirin berbahagia, yang salah adalah kemauan kita. Kita tidak pernah doa sungguh-sungguh kepada Allah, kita tidak minta yang betul kepada Allah, dan kita tidak minta bagaimana agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan dosa-dosa ibu kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa ayah kita diampunkan oleh Allah, dosa abang kita, kakak kita, dan dosa paman serta famili terdekat yang jauh. Maka dia berbahagia kalau kita doakan mereka, maka dengan sungguh-sungguh, maka merengek kita kepada Allah, minta kepada Allah, maka niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yang kedua hadirin berbahagia, pertama waladun solihah, yang kedua sodaqotun jariyah. Apa sih sodaqotun jariyah? Sodaqotun jariyah maksudnya adalah satu benda yang kita infakkan untuk agama, namun bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kehidupan orang lain, tanpa ada pamrih di hati kita. Ya sudah, kita sumbangkan harta kita, kita berikan kepada orang yang layak, jangan diingat. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustaz bertanya dulu, gimana? Apa sih definisi daripada ikhlas? Ini menarik sekali ini. Ikhlas itu hadirin berbahagia adalah sesuatu perkara yang kita lakukan yang berulang kali. Contoh daripada ikhlas adalah seseorang pergi kamar mandi buang hajat, Masya Allah. Kemudian walaupun dia makan apapun, tetap aja kotoran keluarnya. Maka apabila diingat-ingat itu tidak yang namanya ikhlas. Maka apapun yang kita makan udah ikhlaskan saja. Nah, maka perbuatan apapun yang sudah kita buat, sedekah apapun, harta apapun yang sudah kita berikan, kita jangan diingat-ingat. Simpelnya hadirin berbahagia, tangan kanan memberi, jangan dilihat oleh tangan kiri. Maksudnya supaya tidak terkesan di dalam hati. Maka mendapatkannya itu hadirin berbahagia, para ulama dalam dakwah telah memberikan ada 6 kunci keselamatan di dunia wal akhirah, hidup di dunia. Number 1, yang pertama adalah yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini adalah kunci daripada segala kehidupan. Sedangkan Muhammadur Rasulullah adalah jalan menuju kesuksesan di dunia maupun akhirat. Tidak akan sampai suatu amal apapun
kecuali dengan cara mencontoh sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya kan? Boleh. Ini siapa saja ini? Ada Neng Yunaningsih. Selamat sore, semoga selalu dilindungi Allah SWT. Dan pemirsa sekalian, Masya Allah, doakan saya. Saya pun tak luput untuk mendoakan Anda, semoga diberkahi hidupnya, dibarokahkan rezekinya, dan waktu kita selalu disibukkan dalam perkara kebaikan untuk menuju ridhonya Allah SWT. Kemudian hadirin berbahagia, la ilaha illallah kunci daripada hidup. Apa maksudnya hadirin berbahagia? Ulama sampaikan bagaimana memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati. Menafikan segala makhluk, segala yang nampak maupun yang tidak nampak, mau rumah, mau kapal, mau duit, mau apa saja, mau wanita cantik, apa saja, itu adalah makhluk. Sedangkan yang menciptakan itu adalah Allah. Maka menafikan makhluk, meniadakan segala makhluk, menisbatkan diri hanya kepada Allah. Masukkan bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah. Senang, susah datang dari Allah, kaya dan miskin datang dari Allah, kemudian sedih datang dari Allah, bahkan nggak punya jodoh datang dari Allah, jomblo datang dari Allah, bangkrut usahanya datang juga dari Allah. Hadirin berbahagia, inilah kehidupan, ya. Hadirin yang mulia, untuk memasukkan nur kalamullah di dalam hati kita dan nur sabda Rasulullah dalam hati kita, ini hadirin berbahagia, nggak gampang, prosesnya lambat, tapi kita bertahap. Setelah kita bertahap, maka doa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka niscaya dimasukkan nur kalamullah dalam hati kita. Kemudian hadirin berbahagia, baik sekalian, Muhammadur Rasulullah, untuk mencapai kejayaan kebahagiaan di dunia wal akhirah, mendatangkan ridha dari Allah hanya dengan satu cara, yaitu mencontoh sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana fikirnya Nabi, bagaimana silaturahimnya Nabi. Bahkan hadirin berbahagia, ulama sampaikan, ya, kehidupan baginda Rasulullah SAW tidak lebih tidak kurang hanya 63 tahun saja.